Tapi misalkan nih, kayak kepala desa nih yang nyewa LC sampai ratusan juta, terus ketangkep, kan duitnya habis nih. Terus ganti ini dia misalkan nggak bisa ganti ini, terus gimana ganti? LC-nya disita. LC-nya disita. Kasihan. Iya. Udah ngantuk? Ngantuk. Saya ada punya. Apa? Ada kopi buat yang mulia. Wow. Tinggal diseduh. Ada HP. Ada bunyi. Silakan yang mulia. Nggak suka kopi. Sukanya apa? Paste. Gitu, ini kita jadi sidang nggak sih? Jadi dong. Jadi dong. Mana nih dari tadi sih nungguin? Nggak ada. Oke, saya panggil terdakwanya yang mulia. Jangan dipanggil. Terus? Oke, saya panggil yang mulia. Oke. Kepada saudara terdakwa, dipersilakan untuk masuk ke persidangan. Siang dia. Masya Allah. Dia tidak bersalah. Kan lu pengacaranya. Udah, ini mah nggak salah, udah ini. Ya, Udah nih, udah. Nggak usah sidang, nggak usah sidang, nggak usah Saya sidang. emang nggak salah, Pak. Dia nih ya, kalau misalkan dia selingkuh, gue yang minta maaf beneran. Beneran dah, nggak apa-apa. Iya. Lain sih. Hah? Emang dia apa sih? Nyolong apa sih? Rambutan. Dia kenapa emang? Dia ini antek kepala desa yang korupsi dana desa. Tahu nggak? Duitnya dipakai buat karaoke, nyewa LC. Pak Jaksa aja yang jadi pengacara saya, Pak. Dia nggak tahu. Tuh. Bisa nggak tahu? Gimana sih? Masa kepala desa nyawa LC? Mega ini ada singkatannya. Apa tuh? Mega. Mikirin yang enggak. Kan nih, bukan nih. Ya kan mega. Memikirkan berarti. Memikirkan yang enggak gitu. Lama nggak mikirnya? Jadi ngomong-ngomong, kok nggak ada teh lalatnya ya? Tahu. Sorry. Beda orang. Iya. Itu mah Rano Karno ya. Namanya siapa? Mega. Nama panjangnya? Nggak, saya punya banyak nama. Oke, Mega nama. yang mana? Mega yang Mega yang mana? Mega yang Kalau saya jadi jaksa namanya Mega Sari. Oke. Tapi kalau jadi di sosmed jadi Mega Barok. Mega Brimob. Mega Barok. Tapi saya punya fakta-fakta soal Mega nih yang mulia. Boleh, silakan. Mega ini ternyata pernah menjadi bujang gadis Palembang tahun 2017, betul ya? Betul. Kalau nggak percaya saya punya bukti-buktinya yang mulia. Oh, gadis Palembang 2017. Tapi dia kok kurang begini sih? Bukan jadi yang depan. Oh, yang mana sih? Yang depan. Kacamata. Bukan, itu yang diselendang. Oh. Iya. Ini tahun 2017 berarti ya. Bukan yang belakang itu tuh. Ini mah wajinah ini. Ini waktu kamu ikut ini, orang tua tahu tapi? Tahu dong. Oh, tahu. Kalau mereka ngeliat ini kamu ngomong apa? Mungkin ada yang mau Apa disampaikan. disampaikan gitu? Mega udah berapa lama nggak ketemu orang tuanya? 1 bulan. 1 bulan. Kita panggil orang tuanya Mega. Itu beda acara gitu. Oke. Selain ini apa lagi? Fakta-faktanya. Oke, fakta yang kedua. Mm-mm. Saudara Mega ini ternyata lulusan STM penerbangan. Masa? STM kapal. Enggak, aku bukan lulusan itu. Kurang dekat. Nggak percaya? Ada buktinya? Saya tampilkan yang mulia. Oh, ini saya fashion show di Citayam. Tuh. Ini waktu apa ini? Ini waktu dia tawuran pas dia sekolah di STM penerbangan. Enggak, yang mulia. Saya yang warna kuning itu yang mulia. Oh, ini. Bukan belakangnya yang pakai Pak, masker. minta Pak. Berarti benar dia dari Itu bukti-bukti yang saya dapat. Yang nggak yang mulia. mungkin, Pak. Ini kan apa namanya? Editor. Apa gambar itu editor? oh gitu maksudnya
bener apa? Editan gitu. Bukan salah ngomong biar lu benerin. Tapi emang bener tugasnya editor. Baik, saudara penuntut umum siap menjalani sidang hari ini? Siap yang mulia. Nasihat hukum siap menjalani hari ini? Siap, saya sudah membawa bekal. Saya bawa anggur. Sebatang-batangnya lo dimakan. Terdakwa siap menjalani hidup bersama dengan ada bini gua nonton nggak? Baik, sidang bedah keadilan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register bedil _001 atas nama terdakwa Mega Barop dinyatakan dibuka dan terbuka untuk terbuka untuk umum. Oke, saudara penuntut umum silakan bacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Sama-sama. Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Encang gimana kabarnya? Alhamdulillah, karena menurut aku di sana. Iya. Ini sidang Oh iya, kita. siap. Saudari Mega Barop, saudari diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di Desa Bencongan Indah bersama-sama dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya dengan kerugian negara hingga 988 juta. Berdasarkan bukti-bukti dari tim penyidik, saudari diketahui merupakan admin media sosial di Desa Bencongan Indah. Karena korupsi yang saudara lakukan, saudara bisa punya HP banyak. Saudari. Saudari punya HP banyak. Saya punya buktinya yang mulia. Saya bisa membuktikan kalau saudari Mega ini, terdakwa ini punya HP banyak karena kelakuan korupsinya dia. Oke. Kita tampilkan. Survei membuktikan. Nah. Wah. Kok bisa sih? Kayak gitu. Gimana sih itu? Itu yang mulia buktinya. Ini HP saya yang mulia, nggak ada Excelnya itu ya. Dari Excelnya dia. Itu HP yang sudah disembunyikan sama dia yang mulia. Tapi nggak ada bekas pasang Excel di sini Nggak yang ada mulia. bekas. Bohong yang mulia. Ayo, bingung kan? Ayo, Enggak, Bang. kita tonton sekali lagi aja. Siapa tahu lebih kocak nanti. Tonton aja dulu. Jadi itu buktinya yang mulia. Silakan dibacakan pledoinya. Saya lebih percaya diri saya sendiri yang mulia. Silakan. Yang mulia, Ya. saya ingin menyatakan bahwa saya tidak ikut dalam kasus korupsi di Desa Bencongan Indah yang mulia. Sungguh betul yang mulia, saya tidak pernah ikut korupsi-korupsi itu yang mulia. Justru saya tuh sekarang malah lagi galau yang mulia. Makanya saya nggak mungkin melakukan. Apa hati sedih lagu. Tenang. Jadi galau karena apa? Karena saya itu sebenarnya lagi cari jodoh gitu yang mulia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya punya anak bilang aku. Ini mohon maaf ya, ini kayaknya bukan pengacara dah. Iya. Ini ada orang bilang kok. Bengong dipanggil, Mas nih Mas, mau ikut sidang ya? Ini. Kenapa galau tadi gara-gara mau? Iya, saya tuh nggak punya pacar yang mulia. Jadi kayak saya mau cari jodoh. Bohong dia. Dia bohong yang benar. Tadi saya HP-nya ada cowoknya. Anda, ini bukan sidang perceraian. Biasa saling menanggapi, Mas. Ini bukan sidang perceraian, tenang dulu. Jangan ada cowok bohong kan? Yang mulia. Masih jangan emosi, jangan. Ya, ini kan klien pengacara. Iya. Jangan ini tenang dulu, sabar. Saya kebawa emosi yang mulia. Ya sabar ya. Jadi mau dijodoh apa tadi? Iya, pokoknya barangkali di sini ada yang mau jadi jodoh saya gitu. Saya aja saya. Jadi masalahnya Gak ada yang mau kayaknya, dia diem semua. Bukan. Wah, ini jelek nih skripnya. bukan Saya ada yang mau. terjebak nih jadinya. Tenang, bukan ada yang mau. Saya mau. Tapi Cuma kan saya lagi mikir-mikir nih. Tadi jawaban saya nih istri saya nonton kan. iya, apalagi yang mulia udah mau cewek ya. Enggak, jangan. Udah percaya ya? Benar. Tenang. Bukan itu udah. Ada cowoknya yang mulia. Yang penipu. Tenang. Jangan gitu, kamu dengerin dulu dong aku ngomong. Semuanya sama aja. Jadi gimana AJP? Iya, itu cuma dia untuk berpura-pura yang mulia, untuk mengelabui yang mulia agar dia Berpura-pura. yang mulia dia udah body shaming yang mulia. Oh, Ayo apa?
Ini diduga pura-pura nih dia. Mencari iba biar dibebasin. Betul ya Mulia. Coba dong sebagai pengacara gimana tanggapan Anda? Dia memang saya sudah pengalaman ya. Dari dia kecil sampai gede sampai kecil lagi. Itu memang dia penipu. Ini kalau belum deal, jangan bareng. Emang ini Dealin harga dulu, cocok baru duduk bareng. Masa ini beda? Kan partner ini, berdua partner. enggak, tapi saya yakin dia tidak terlibat dalam tadi apa? Penjualan LC tadi kan. Penjualan Apa desa. tadi ya? Korupsi dana desa. Korupsi dana desa itu. Makanya baca skripnya. Baca. Cuman kan tadi kan ada LC-LC-nya gitu. laksina. Kabur tiba-tiba. Tapi Mega, memang dinamika persidangan tuh hampir nggak kayak gini lah ya, nggak banyak gini. Dinamika persidangan tuh kayak gimana sih? Enggak sih, ada juga kayak gininya karena somehow kita harus. Oh ada anggur gini juga ada. Enggak, kalau itu nggak ada. Oh nggak ada. Kalau makan di ruang persidangan pasti nggak boleh. Oh kalau minum? Minum nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang lucu, ketawa boleh, gitu, tetap boleh. Nah persiapan jaksa untuk menjalani persidangan tuh biasanya sampai semana sih Mega? Sampai batas mana itu tergantung agenda sidangnya. Oke. Kalau sidang pertama itu yang pasti kita kan, tapi pada dasarnya ya pasti menyiapkan terdakwa, menyiapkan barang bukti, ya kan. Kalau agendanya pemanggilan saksi, kita melakukan pemanggilan terhadap saksi, seperti itu. Nah gimana cara ngumpulin bukti sampai konstruksi perkaranya bisa diputuskan bersalah gitu? Misalkan Mega menjadi jaksa penuntut umum untuk siapa gitu, tapi terdakwanya memang bersalah gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk bukti-bukti itu semuanya sudah dibentuk dalam berkas perkara. Itu sebenarnya yang menyiapkan, yang menyuguhkan itu dari penyidik ya, dari kepolisian lah gitu. Disebutnya penyidik kalau dalam penanganan perkara. Jadi setelah itu nanti jaksa tinggal membuktikan aja di persidangan. Jadi yang tadi bentuknya buku, ya itu disuguhkan nanti dalam bentuk yang nyata ya, yang nyata, diperiksa terdakwa, dibacakan dakwaannya, diperiksa terdakwanya, diperiksa saksinya, diperiksa barang buktinya, hingga ketuntutannya, sampai ke nanti ada pledoi atau juga nanti hingga putusan. Berkas ini dari awal masuk itu kan kita teliti ya, kalau memang perkara ini dianggap bukan masuk ranah hukum, pidana khususnya, itu ya kan kita bisa kembalikan gitu, kita kembali. Jadi kalau memang sudah sampai ranah persidangan, yaitu tadi memang sudah kita anggap, kita harus yakin bahwa berkas perkara tersebut memang akan terbukti. Nah jadi kita berpatokan pada berkas perkara, bagaimanapun nanti terdakwa maupun penasehat hukumnya itu membantah, mengelak atau tidak mengakui, kita harus berpatokan semuanya dari berkas perkara. Dan kita kan bikin surat dakwaan tadi ya, kita bagaimana caranya kita harus membuktikan dakwaan itu memang benar gitu, terbukti. Nah kalau tuntutan ini ngaco, gimana sih sebenarnya jaksa membuat tuntutan di persidangan itu? Ya, kalau tuntutan itu sebenarnya kita ada istilah rencana tuntutan secara internal. Jadi meskipun saya misalkan saya menyidangkan nih sebagai jaksanya gitu, itu nggak semerta-merta saya yang membuat tuntutan. Kalau secara keseluruhan misalnya masukin fakta-faktanya, fakta persidangan, analisanya saya. Tapi kalau untuk tuntutannya itu kita tetap ada laporan kepada pimpinan. Harus tetap ada rencana tuntutan namanya. Rentut itu diajukan ke Kasipidum, kalau perkara Pidum, kalau perkara Pitsus diajukan ke Kasipitsus, setelah itu Kasipitsus melaporkan kepada Kajari. Jadi keputusannya itu tetap Kajari yang memutuskan tuntutannya itu berapa lama gitu tuntutannya. Itu dalam sektor terendah ya itu Kajari ya, tapi kalau misalkan ini bisa Kajati hingga ke Jaksa Agung. Oh berarti itu tidak bisa diputuskan hanya dari JPU ya? Harus Enggak. berlapis, ada layer-layernya ya? Iya. Dilaporkan berjenjang. Dan itu juga yang membuat minim kesalahan ya? Iya, fungsi kontrol dari pimpinannya juga di situ. Supaya kita nggak semena-mena kan gitu. Jadi Kalau semena-mena soalnya kan. Semena-mena. Waka. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi bersama kan? Cukup ya. Oke. Saya ingin memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Oke, karena Saudari Mega Barot terlibat dan melakukan perkara tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2020 di Desa Bencongan Indah, Saudari diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Berdasarkan sistem persidangan bedah keadilan atau bedil, saudari diancam dengan hukuman 135 tahun penjara, subsidi menyayangi jaksa, dalam hal ini saya, dengan kasih sayang yang sedalam-dalamnya. Paham lu? Jaksa gatel. Paham gitu. Aneh banget ya. Kuliah. Menurut bulu kali jaksanya gatel. Oke. Setelah melalui berbagai pertimbangan dengan berat hati, saya memvonis saudari terdakwa yang cantik dan jelita ini. Kamu jangan sering nangis ya. Kenapa? Nanti bola mata kamu rusak. Yang mulia, Bola mata. Paket ya? Iya, sempet-sempetnya ya. COD apa bayar di sini? Oh iya ya. Oke. apa itu yang mulia? Tentang gepeng kemana? Oh, begitu. Gila. Ternyata ya. Pantesan dari tadi tuh dia paham banget ya. sisi hukum ini tentang jaksa. Emang kenapa yang mulia? Ternyata Apa? saudara ini Belum. Oh belum. iya, dia intel. Hah? Itu juga Indomie dong. telur. Indomie telur. Mega jaksa sekarang ya? Jaksa di mana Mega? Jaksa di Tangerang Selatan. Sebagai? Sebagai bener juga ya. Iya bener. Iya. Nggak salah sih. Terus pakai berikut nggak mungkin dong. Iya. Lalu apa yang melatari Mega untuk bisa menjadi jaksa? Kan kita tahu di pengalaman Mega, mulai dari Bujang, Gadis Palembang, segala macam kan. Terus kenapa, apa sih yang melatari Mega? Saya, oh pengen jadi jaksa nih kayaknya nih. Gitu. Ini sebenarnya lebih kepada cita-cita dari awal sih. Oke. Karena memang beberapa saudara jaksa, jadi tahu oh profesi jaksa lucu juga ya gitu, gemes juga gitu. Lucu mah tukul. Jaksa lucu. Lucu mah komeng, kesulen. Jadi memang keturunannya tuh emang Darah biru. berhukum ya, berbasis apa hukum itu Oh sebenarnya. iya, oh iya. Iya. Di bidangnya apa? Bidang datun, Apa itu Datun? perdata dan tata usaha negara. Tuh. Datu. Jaksa itu nggak melulu tentang sidang ya. Yeah. Nah, nih sekalian nih jelasin nih. Jadi jaksa itu ada bidang-bidangnya. Basically disebutnya memang jaksa ya. Nah, tapi ada bidang-bidang melaksanakan tugas dan fungsinya itu masing-masing. Ada yang di bidang pidum, yang sidang nih kayak Hidup gini. tuh Piala Dunia. Hidup apa? Pidana umum. Pidana umum. Pidana umum. Jadi pidana umum tuh terkait misalkan narkotika, pencurian, penipuan, pembunuhan itu pidana umum. Ada pidana khusus. Pidana khusus Korupsi. tuh- betul. Ya kan, tahu saya. Korupsi gitu. Korupsi. Ada bidang intelijen, terus ada bidang pembinaan. Nah, kalau pembinaan itu lebih ke internal ya, SDM. Ada bidang apa tadi yang belum disebut? Bidang Data. barang bukti. Barang Oke. bukti dan barang rampasan, dan yang terakhir ada bidang perdata dan tata usaha negara gitu. Nah bidang Jadi- terakhir itu yang profesi Mega sekarang. Iya betul sekali. Itu ngapain aja Mega? Nah itu tugas fungsinya ada banyak ya. Jadi ada terkait pendampingan hukum, penegakan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lainnya hingga ke pelayanan. Nah ini bedanya. Ini bedanya sini. Jadi kita itu bisa bertindak di persidangan maupun di luar persidangan. Jadi ada mediasi misalkan gitu. Tapi ada juga sidangnya, tapi itu sidang perdata. Itu banyak yang nggak tahu ya rata-rata ya. Pokoknya konotasinya kalau jaksa itu sidangnya pidana mulu, baik tipikor maupun umum gitu kan. Nah kalau di bidang perdata dan tata usaha negara itu disebutnya jaksa pengacara negara. Nah gitu. Tugasnya jadi kita bisa mewakili pemerintahan, pemerintah baik pusat, daerah, lembaga negara, terus BUMN maupun BUMD, itu nanti kita yang mewakili. Jadi kita sebagai pengacaranya. Istilahnya itu lebih simpelnya itu pengacara negeri lah, pengacara plat merah gitu. Jadi pemerintahan itu bisa kita wakili. Jadi Tapi pengacara jasanya. Iya, jadi pengacara, tapi pengacara plat merah gitu. Ini kan Anda ternyata intel, kok bisa misalnya bisa disangkakan jadi jaksa. Iya. Kenapa? Memang lagi ngapain Mega? Ya itu
salah satu bentuk kita ya. Tadi tuh kan di awal udah jelasin tuh bahwa ada beberapa bidang di kejaksaan itu, bukan hanya tentang pidana umum, pidana khusus, ada perdatanya juga, dan kita ada bidang intelijen loh gitu. Jadi bidang intelijen ini tadi punya tugas dan fungsi banyak gitu. Salah satunya penyelidikan. Nah, saat penyelidikan ini ya kita bekerja mencari data, informasi, khususnya terkait nanti yang bisa dikembangkan apabila itu ada indikasi perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Jadi berdasarkan instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 itu tentang jaga desa ini, pengoptimalisasian nanti dikat ya, pengoptimalisasian peran kejaksaan RI ya dalam mewujudkan masyarakat desa yang sadar hukum melalui program jaga desa. Nah gitu, jaga desa ini adalah program di mana kan ada dana desa tuh, pernah nggak dana desa tadi yang disebutkan jaksa tadi tuh yang disalahgunakan. Nah di sini peran jaksa itu nanti mengedukasi gitu supaya untuk pengoptimalan penggunaan dana desanya dan mengurangi penyalahgunaan atau kesalahan-kesalahan nanti dalam melaksanakan atau menggunakan anggaran dana desa. Berarti jaksanya yang datang ke desa jemput bola atau menunggu untuk misalkan ada desa datang ke jaksaan tolong bantu kita gitu atau gimana? Boleh dua-duanya. Bisa Dua-duanya. dilakukan dua-duanya. Jadi jaksa juga melakukan penyuluhan-penyuluhan nih nanti terkait instruksi Jaksa Agung tadi itu nomor 5 tahun 2023 tadi memberitahukan bahwa anggaran dana desa tuh harus digunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk tujuan tadi itu pembangunan dan perkembangan desa kan gitu kan, kemajuan desa. Nah, bisa juga apabila nanti ada kepala desa atau pejabat-pejabat desa yang merasa kebingungan atau merasa takut dalam mengambil tindakan nih, kira-kira nanti salah nggak ya begini, bisa konsultasi ke kejaksaan gitu. Berarti memang penting yang mulia. Saudari Mega ini hadir di desa sebagai intelijen untuk juga memberikan edukasi sebenarnya. Jadi kita patut berterima kasih dengan adanya program jaga desa ya Mega ya. Di mana jaksa bisa hadir ke lingkup terkecil bahkan ke hingga desa-desa, bisa ngasih penyuluhan, edukasi dan segala macamnya. Bagus nih yang mulia. Ini jaga desa ini apa sih? Singkatan bukan sih? Bukan ya? Iya. Program aja? Singkatan. Jaksa Garda Desa. Garda ada singkatan juga sih. Garda kan gatel, garuk dada. Gatel kan dada gue. Nggak boleh digaruk kalau gatel. Ya nggak apa-apa lah. Nah ini penting nih pertanyaan nih. Ketika misalkan nih, Udah pasti kacau nih, Enggak, pasti kacau nih. Enggak bener, ini penting nih. Misalkan jaksa nih menemukan dana nih yang bisa duitnya nih dibalikin. Itu duitnya diapain? Oh, nanti kita kembalikan ke kas negara. Yang bener. Iya. kas Iya. negara. Kembalikan ke kas negara. Setelah itu nanti itu jadi pendapatan dari kejaksaan yang bisa disetorkan, dikembalikan ke keuangan negara. Tapi tidak menghilangkan status hukumnya kan? Tidak. Jadi misalkan yang mulia korupsi 900 juta, dikembalikan ke 900 juta. Tapi status hukumnya yang mulia ini tetap bersalah dong. Tetap bersalah. Tapi mungkin itu kembali ke putusan hakim nanti ya, atau dari pertimbangan jaksanya nanti itu bisa kalau memang meringankan. Jadi hal yang meringankan atau apa gitu. Tapi misalkan nih, kayak kepala desa yang nyewa LC sampai ratusan juta, terus ketangkep, kan duitnya habis nih. Terus ganti ini dia misalkan nggak bisa ganti ini, terus gimana ganti? LC-nya disita. LC-nya disita. Enak jadinya kan? Ini benar sih. Yang begini-begini nih jangan jadi kades. Iya benar. Nah itu maksudnya kalau misalkan dia nggak bisa ngembaliin, gimana tuh hukuman itu apa? Nggak Kan bisa. udah enak banget tuh dia udah hambur-hamburin segala macem. Ya nggak apa-apa, konsekuensinya kan nanti kan tuntutannya semakin tinggi. Berarti setiap apapun yang dilakukan ada konsekuensi hukumnya. Betul. Pakai dana desa tidak bisa dikembalikan ya ada konsekuensi hukumnya, apalagi untuk kepentingan pribadi. Oke, terima kasih untuk sidang hari ini. Jangan sampai kalian semuanya ini tidak mengamanahkan uang yang kalian dapat. Ya pokoknya jangan sampai lah. Tadi yang gue bilang tuh, kalau nih siapapun kepala desa di luar sana tuh kalau dapat duit tuh harus Disumbangkan. Digunakan sebaik-baiknya. Sebagaimana mestinya. Betul, karena itu kan duit rakyat juga sebenarnya. Iya, uang rakyat. Dikasih amanah, jangan sampai mendustai apa bahasanya tuh, amanah dari rakyat gitu. Betul ya. Pokoknya
Bung Karno pernah bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang saya tutup.